Terima kasih. Malam hari ini kami bersyukur Tuhan Yesus. Selagi masih disebut hari ini, aku percaya Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang luar biasa buat setiap kehidupan kami. Selagi masih disebut hari ini, aku percaya kuasa Tuhan tetap nyata buat setiap kehidupan kami. Selagi masih disebut hari ini, aku percaya ada pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Selagi masih disebut hari ini, kami percaya Tuhan Yesus, kami punya Tuhan yang bisa kami andalkan di dalam nama Yesus. Selagi masih disebut hari ini, kami percaya kami akan alami kemenangan di dalam Tuhan. Selagi masih disebut hari ini, kami percaya kami bisa melewati masa-masa yang sulit. Selagi masih disebut hari ini, aku percaya hari ini harinya Tuhan. Dan aku percaya Tuhan menjadikan indah hari ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak di dalam nama Yesus. Mari Tuhan, Engkau mengalir buat setiap kehidupan kami saat ini. Aku percaya Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Kata pujian sudah didirikan dan aku percaya ketika tahta berdiri, maka Engkau siap perintahkan berkat-berkat-Mu tercurah buat setiap kehidupan kami. Berkat damai sejahtera, berkat kelimpahan, berkat pengurapan, berkat damai sejahtera, berkat-Mu terus mengalir dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak di dalam nama Yesus. Saatnya Engkau ajar kami supaya kami lebih mengenal apa yang menjadi isi hati-Mu, supaya kami tidak menjadi anak-anak-Mu yang khawatir akan masa depan kami, tapi kami menjadi orang-orang yang selalu berpengharapan di dalam Tuhan, dan kami tidak akan pernah putus asa, karena di dalam Tuhan ada keyakinan, ada kepastian bahwa kami mendapatkan jaminan hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari Tuhan Yesus, kami akan menerima apa yang menjadi roti yang berasal daripada-Mu. Tuhan, urapi setiap kami, layakkan kami untuk menerima apa yang menjadi pemberitaan-Mu. Pakai hamba-Mu yang terbatas, tetapi kuasa Roh-Mu tidak akan pernah terbatas, yang akan mewahyukan Tuhan, pewahyuan baru dari kebenaran-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami akan tumbuh menjadi pohon kehidupan yang akan berbuah banyak. Buah kami tetap dan bahkan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Buah yang kami hasilkan, semuanya boleh dikecap manis oleh banyak orang. Di dalam nama Yesus, kami siap sebagai hamba menerima apa yang menjadi kebenaran-Mu dan melakukannya. Dan kami sebagai murid, kami duduk diam untuk mendengar apa yang menjadi pemberitaan kebenaran-Mu. Kami tolak patahkan segala kuasa yang mencoba mengganggu jalannya pemberitaan kebenaran-Mu. Kami tolak patahkan segala kuasa penguasa di udara, iblis, setan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami hanya izinkan suara Tuhan yang akan menuntun kami, sehingga kami dibenarkan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Selamat malam. Dan saya percaya hari ini kita menjadi pribadi yang luar biasa di dalam Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Karena kita menjadi orang-orang yang punya kepastian di dalam hidup ini. Amin. Yuk kita buka Alkitab kita saudara. Bapak Ibu yang bawa Alkitab boleh buka Alkitabnya. Yang bawa HP suci silahkan dibuka HP sucinya. Haleluya. Karena sekarang sudah modern ya saudara ya. Haleluya. Kita buka Alkitab kita dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Yang sudah ketemu boleh katakan amin. Yang belum katakan amin berarti belum aman ya. Haleluya. Sudah ketemu semuanya? Ya, Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan yang ke-6 kita baca bersama-sama karena 6 ayat saja. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. 2, 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan kembali datang tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimanakah kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa
Kalau tidak melalui aku. Haleluya, puji nama Tuhan. Hari ini saudara, saya akan berbicara mengenai bahwa Tuhan memberikan kepada kita itu suatu kepastian yang luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Tuhan berikan kepastian tentang masa depan kita. Kalau hari-hari ini banyak orang mungkin gelisah, khawatir dengan masa depan kita. Tapi saya mau katakan ini Yesus sendiri yang berkata dalam ayat yang pertama dikatakan apa saudara? Baca dengan keras, dikatakan apa? Janganlah gelisah hatimu. Ini Yesus yang berbicara kepada murid-murid dan tentunya kepada kita juga. Artinya jangan gelisah hatimu. Jangan engkau khawatir akan apa yang menjadi masa depanmu. Jangan engkau mengkhawatirkan. Haleluya. Saya punya statement seperti ini, saudara. Jangan tukar sukacitamu hari ini dengan engkau mengkhawatirkan masa depanmu. Haleluya. Kita menjadi orang yang bodoh ketika kita menukar sukacita hari ini dengan mengkhawatirkan masa depan. Amin. Walaupun cicilan rumah terus berjalan dan belum ada yang belum kita lunasin, tetap bersukacita. Amin. Jangan sampai sukacita kita tercuri oleh apapun itu. Amin. Haleluya. Saya membagikan ada 3 kepastian yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Sehingga ketika kita melangkah sebagai orang-orang Kristen, kita bukan orang-orang yang melangkah dengan keraguan-raguan, tapi kita melangkah dengan kepastian. Amin. Haleluya. Yesus sendiri sudah berkata, jangan gelisah. Artinya apa? Tuhan sendiri sudah menjamin hidup kita, amin. Tuhan sudah menjamin, artinya ada kepastian di situ. Amin. Kalau nggak ada kepastian, Tuhan pasti bilang begini, ya sudahlah nak, kau berjalan, mudah-mudahan kamu selamat. Tuhan Yesus nggak bicara seperti itu. Tapi Tuhan Yesus katakan, jangan gelisah. Karena apa? Dia tahu, dia menjamin, amin. Dia menjamin masa depanmu, amin. Haleluya, haleluya. 3 kepastian apa saudara yang hari ini Tuhan mau siapkan dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama saudara, kepastian yang Tuhan berikan yang pertama adalah kepastian mengenai tujuan kita. Amin. Kepastian mengenai destiny kita. Kemana nanti kita akan pergi. Amin. Haleluya. Ayat yang kedua kita baca bersama-sama lagi saudara. Yuk kita baca bersama-sama. Ayat yang kedua. 2, 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ini Yesus yang bicara, saudara. Amin. Artinya Tuhan menunjukkan suatu tempat destiny yang Tuhan mau kamu harus ke sana. Amin. Jadi Tuhan mau mengubah mindset kita. Yang tadinya kita hanya menjadi orang yang terhisap dengan kita mencintai dunia dan sepertinya kita mau terus tinggal di dunia, tapi enggak. Tuhan mau mengubah destiny kita. Tuhan mau mengubah tujuan kita. Yang tadinya kita mau hanya terus bercokol di bumi ini. Amin. Haleluya. Tapi Tuhan mau ubah tujuan kita supaya kita punya rumah abadi yang di sana. Amin. Haleluya. Ini Tuhan mau berikan yang pasti. Amin. Kalau di dunia ini nggak pasti. Kita boleh punya rumah, kita boleh punya segala sesuatu, tapi itu nggak pasti, saudara. Amin. Haleluya. Banyak orang punya rumahnya gede-gedongan, saudara. Saya ada ngobrol-ngobrol dengan Pastor Temi waktu itu. Waktu COVID, saudara. Ada orang miliaran, punya duit miliaran, saudara. Punya rumah banyak di sana sini, rumahnya gedongan. Tapi yang menikmati siapa, saudara? Pembantunya. Haleluya. Yang menikmati pembantunya. Dia di mana? Di rumah sakit. Dia di rumah sakit. Dan hanya dirawat oleh suster. Karena apa? Nggak menikmati apa yang ada di dunia. Artinya hari ini, sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, semuanya terbatas. Itu pasti kita tinggalkan. Amin. Itu sementara. Tapi hari ini yang pasti yang akan kita pegang dalam kekekalan adalah Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Amin. Haleluya. Kalau 7 hari yang lalu, saudara kita yang terkasih, anak Jonathan sudah dipanggil Tuhan, saya percaya. Karena tempatnya sudah selesai. Amin. Haleluya. Tuhan sudah menempatkan tempat yang terbaik bagi Jonathan. Amin. Haleluya. Yuk kita baca lagi saudara ayat yang kedua. Bunyinya seperti ini saudara. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di sini ada 2 kata benda, saudara. Ada 2 kata benda. Kata bendanya apa, saudara? Yang pertama, rumah. Dan yang kedua, tempat tinggal. Saya pikir ini sama, saudara. Tapi dari bahasa aslinya ini beda, saudara. Ternyata berbeda. Tuhan berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kata rumah ini, ya kata yang dipakai dalam bahasa Yunani-nya adalah oikos. Yang artinya adalah place of habit.
Artinya adalah tempat untuk melakukan suatu kebiasaan atau budaya keluarga di mana di situ Tuhan menuntun. Itu artinya oikos. Itu artinya oikos. Nah, kalau tempat tinggal ini dari akar katanya adalah meno, yang artinya adalah tinggal menetap atau tinggal bertahan. Jadi kalau boleh saya ilustrasikan, kalau ditanya, Pak Paulus tinggal di mana? Saya tinggal di rumah saya di Pondok Ungu. Ya, rumah saya di Pondok Ungu, kawasannya Pondok Ungu. Ya kan? Oh, blok saya blok C, gitu. Misalnya begitu. Rumah saya, coveringnya blok C nomor sekian-sekian. Nah, itulah tempat tinggal saya. Tapi kalau rumah di mana saya berhabitat, ya itu Pondok Ungu Permai, gitu kan. Kita satu habitat, gitu, dengan Ibu Teni di sini, gitu kan. Artinya kita berbudaya di sini. Amin. Nah, yang dikatakan rumah yang adalah oikos ini adalah habit, place of habit. Artinya apa? Seperti yang saya bilang tadi, Tuhan berikan kepastian bahwa kita punya rumah, punya tempat tinggal yang Tuhan sudah sediakan itu adalah tempat di mana kita harus membiasakan diri di bumi ini. Amin. Haleluya. Jadi kalau kita mau punya rumah di surga, kita harus biasakan di bumi ini, kebiasaan kita harus sama dengan kebiasaan di sana. Amin. Kalau kebiasaan di surga sana itu memuji Tuhan, maka di sini harus memuji Tuhan. Jadi di bumi itu adalah latihan, di mana supaya kita punya habit sama dengan di surga. Amin. Jadi sementara di dunia ini kita melatih kebiasaan kita, supaya kebiasaan kita nantinya sama dengan kebiasaan yang ada di surga. Kalau di surga nanti kita penuh dengan pujian sukacita, maka di bumi kita juga harus melatih. Dalam segala keadaan apapun kita tetap mengucap syukur. Amin. Dalam keadaan tertimpa masalah, dalam keadaan terjepit, kita menjadi pribadi yang tetap tenang dan bahkan kita tampil sebagai pemenang. Amin. Kita menjadi orang yang sabar. Kira-kira Bapak Ibu saya mau tanya, kira-kira di rumah yang Tuhan sudah sediakan, ada orang yang suka marah enggak? Tidak ada. Ada yang suka fitnah enggak? Tidak ada. Colek kiri kanan, nggak ada yang suka fitnah di sana. Sekali lagi saya tanya, kira-kira di rumah Bapak di surga di sana, kira-kira ada orang yang sering tersinggung apa tidak? Ada orang yang mudah sakit hati karena fitnah apa enggak? Balas sama kiri kanannya, tuh, no, jangan pernah sakit hati kalau fitnah. Haleluya, amin. Artinya hari ini, kalau hari ini Tuhan izinkan sesuatu terjadi atas hidupmu, itu untuk membuat engkau untuk melatih diri. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita harus merelakan untuk hati kita dilatih Tuhan. Haleluya. Kita difitnah. Lucu saya pernah difitnah mencuri buku gitu. Aduh. Tapi saya bilang, Tuhan, ini engkau mengajar saya. Amin. Untuk saya bisa melepaskan pengampunan. Amin. Karena kalau enggak, saya enggak punya habitat sama seperti di rumah sana. Saya percaya di sana enggak ada orang yang sakit hati. Amin. Di rumah Bapa di surga, di tempat di sana kita bersama dengan Tuhan, enggak ada orang yang mudah bersinggung. Enggak ada orang yang dikit-dikit, aduh Tuhan, aku mengeluh, aku enggak. Tapi adalah orang-orang yang kuat. Amin. Terpaan apapun, badai apapun, dia tetap menjadi orang-orang yang tetap berharap kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi hari ini, yuk kita bersamakan habit kita dengan habit di surga. Amin. Haleluya. Ini yang namanya tadi oikos, rumah. Yang namanya tempat tinggal, saudara. Yang namanya tempat tinggal. Yang akar katanya tadi adalah meno, yang artinya adalah tinggal tetap atau tinggal bertahan. Amin. Tinggal bertahan. Artinya orang-orang yang mendapatkan meno ini, tempat tinggal ini, adalah orang-orang yang telah bertahan terhadap ujian, bertahan terhadap imannya, bertahan terhadap ujian iman yang mungkin, Pak, aku mengalami kegetiran, Pak, aku mengalami sesuatu yang menyesalkan aku. Tapi kalau kita terus bertahan di hadapan Tuhan, kita nggak mau lari di hadapan Tuhan, itulah
Meno Tuhan kasih dalam setiap kehidupan kita. Meno itu artinya seperti ini, saudara. Ketika kita mau dekat sama Tuhan dan kita terus peluk kakinya Tuhan, walaupun banyak orang mulai menendang-nendang kita, banyak orang mulai menendang-nendang kita, alah ngapain kamu ikut Kristen, ngapain kamu ikut Yesus, Yesus bikin kamu sengsara, sudahlah tinggalkan Yesus. Seperti istrinya Ayub, sudah mati dan kutuki Tuhanmu, Tuhanmu gak berguna. Banyak orang yang mulai menendang kita dari hadirat Tuhan. Amin. Banyak orang mulai menendang kita. Allah. Tapi kalau kita tetap bertahan, enggak. Aku mau tetap bertahan. Karena di dalam Tuhan aku punya kepastian. Aku punya tempat tinggal. Kalau aku bertahan, maka Tuhan berikan rumah. Di mana di sana aku bersama-sama dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Jadi hari ini, yuk, apapun yang terjadi, kita mau bertahan. Amin. Haleluya. Ada lagu yang saya sangat suka tuh. Yang lagunya ku tetap di sini, gimana itu? Menikmati bait-Mu, Yesus. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, oh. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu, Yesus. Ku ingin tetap di sini. Orang-orang yang bertahan di hadapan Tuhan dan terus memandang Tuhan, itulah orang-orang yang mendapat kepastian di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi hari ini Tuhan berikan kepastian mengenai apa? Destiny, tujuan yang jelas. Tuhan berikan. Amin. Jadi hari ini kita punya tujuan yang jelas, bahwa kita punya rumah, kita punya tempat tinggal yang Tuhan sendiri sudah siapkan buat setiap kehidupan kita. Asalkan dua hal tadi, kita menjadi pribadi yang terus mengatur habit kita supaya selaras, supaya satu frekuensi dengan habit di surga. Dan yang kedua, kita menjadi orang-orang yang bertahan di dalam tekanan, bertahan di dalam segala apapun yang mungkin menyesalkan kita. Amin. Yang kedua, saudara, kepastian apa yang Tuhan berikan. Ayat yang ketiga kita baca bersama-sama, saudara. Ayat yang ketiga dan yang keempat kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat mana kamu berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Yang kedua, saudara, kepastian apa yang Tuhan berikan adalah kepastian mengenai keselamatan yang kekal. Amin. Yang kedua adalah tentang kepastian kita punya keselamatan yang kekal yang daripada Tuhan. Keselamatan itu artinya apa, saudara? Keselamatan itu artinya adalah usaha Allah untuk mengembalikan manusia kepada rancangan Allah yang semula. Amin. Keselamatan adalah usaha Allah untuk mengembalikan manusia kepada rancangannya yang semula. Rancangan yang semula itu rancangan yang bagaimana, saudara? Rancangan yang sesuai dengan gambarnya Tuhan, serupa dan segambar Tuhan. Dan kita terus bersama-sama dengan Tuhan. Dan ini yang Tuhan mau. Amin. Ayat yang ketiga dikatakan apa, saudara? Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Artinya kita bersama-sama dengan Tuhan kembali. Dan ini adalah suatu tujuan di mana kita mendapatkan keselamatan. Amin. Keselamatan adalah di mana kita diperjumpakan, diperdamaikan lagi dengan Tuhan. Amin. Yang tadinya kita nggak bisa berjumpa dengan Tuhan, maka kita diketemukan Tuhan. Ingat waktu Didimus, seorang penjahat di Dismas. Bukan Didimus, Dismas ya. Seorang penjahat di sebelah Yesus, yang dia percaya sama Tuhan. Yesus katakan apa? Kalimat yang katakan apa? Hari ini juga bersama-sama di
Firdaus, artinya Firdaus itu apa? Keadaan di mana kita bersama dengan Bapa di surga. Amin. Itu Firdaus. Firdaus itu keadaan di mana kita bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Lawannya Firdaus itu apa? Maut, ya. Hades, maut. Di mana di situ nggak ada Tuhan. Dan itu mengerikan, saudara. Hari ini engkau punya segala sesuatu yang indah, yang mewah. Tapi kalau nggak ada Tuhan, ngeri. Seperti neraka. Amin. Haleluya. Tapi kalau engkau hanya punya kesederhanaan, hidupmu, rumah tanggamu mungkin sederhana. Tetapi ketika ada Tuhan, engkau bersama dengan Firdaus. Engkau bersama dengan Tuhan di Firdaus. Amin. Artinya ini yang Tuhan mau kembalikan. Engkau dikembalikan kepada rancangan Tuhan yang semula. Artinya kita punya keselamatan di dalam kekekalan. Dan itu adalah sebuah kepastian. Yang setuju dengan saya katakan amin. Haleluya. Jadi kita punya kepastian bahwa ketika kita tadi sudah mengatakan ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu Yesus, ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Orang-orang yang sudah bertahan di dalam tekanan, dia hanya mau pandang Tuhan. Amin. Dia nggak mau pandang masalah yang ada. Amin. Dia mau pandang Tuhan yang besar, bukan masalahnya yang besar. Amin. Dia pandang Yesus yang jauh lebih besar daripada masalah. Kenapa harus pandang Yesus? Karena ketika kita memandang Yesus, disitulah kita bisa mengacak, saudara. Oh, aku kurang ini ya. Oh, aku dempul dulu. Nggak sama seperti Yesus. Yesus nggak jerawatan, aku jerawatan. Sudahlah, aku pakai skincare. Nah, ya kan? Skincare kita apa, saudara? Firman Tuhan. Setiap hari. Amin. Firman Tuhan ini akan membuat wajah kita bercahaya, ketemu Tuhan, dan kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapannya. Haleluya. Jangan hanya skincare yang kita beli, produk-produk dari dunia saja. Tapi hari ini, skincare rohani kita adalah firman Tuhan. Amin. Supaya kita glowing di hadapan Tuhan. Dan ketika kita memandang Tuhan, Tuhan bisa melihat, inilah aku sudah. Kita bisa bilang apa? Kita bisa serupa dengan Tuhan. Amin. Dan Tuhan memandang kita. Engkau adalah anakku. Amin. Engkau sudah seperti aku. Dan ini yang Tuhan mau. Ini kepastian yang Tuhan mau. Supaya kita mendapatkan yang namanya keselamatan kekal. Yang ketiga, saudara, yang terakhir. Tuhan memberikan kepastian apa, saudara? Kita baca ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama. Kepastian yang ketiga adalah kepastian apa? 2, 3. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya. Amin. Yang ketiga, saudara, yang terakhir. Kepastian yang Tuhan berikan adalah kepastian mengenai apa, saudara? Yang ketiga, Tuhan memberikan kepastian di dalam bahwa Dia terus menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun kita mengalami jalan buntu, tapi kalau kita tetap bertahan, Dia buka jalan buat setiap kehidupan kita. Hari ini mungkin banyak penyesat dan kita mungkin merasa Tuhan yang benar yang mana. Kok ini orang ngomong seperti ini, orang ngomong begini. Tapi Tuhan menuntun dengan kebenarannya. Amin. Haleluya. Hari ini mungkin kita perlu Tuhan. Aku perlu kehidupan. Aku perlu roh yang menghidupkan. Tuhan berikan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Supaya kita dihidupkan. Amin. Haleluya. Supaya kita menjadi pribadi yang hidup di dalam roh Tuhan. Dan kita punya kemenangan di dalam kuasa Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, bahwa Tuhan mau kita punya kepastian. Bahwa Dia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Saya percaya, saudara, ketika kita mengandalkan Tuhan, kita tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Amin. Karena kita punya kepastian di dalam Tuhan ada masa depan. Amsal 23:18 katakan apa? Sungguh masa depan itu sungguh ada, ya kan? Dan pengharapan tidak akan hilang. Bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Yesus berkata, jangan gelisah karena apa? Ada pengharapan yang tidak akan pernah hilang dalam hidupmu. Dan yang terakhir Tuhan bilang apa? Ada pengharapan yang tidak akan pernah hilang. Ada kepastian yang Tuhan berikan, yaitu aku tetap menyertai engkau sampai kesudahannya. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Saya percaya, saudara, ketika kita menjadi pribadi yang terus percaya kepada Tuhan, kita tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Haleluya.
Selama hidup saya percaya tidak pernah Tuhan meninggalkan saya. Dalam keadaan getir, saya tidak pernah ditinggalkan. Saya pernah cerita ke beberapa orang, saudara. Sebelum saya memulai karir sebagai dulu sebagai legal manager, saudara. Jadi manajer bagian hukum, saudara. Saya pernah bekerja di lawyer, saya pernah di lawyer juga sebagai legal manager, di notaris saya juga sudah hampir 17 tahun, saudara, di kantor notaris. Tapi banyak orang nggak mengira, saudara, saya pertama kali masuk kerja di kantor notaris, saya bukan sebagai staf, saudara. Tapi saya masuk di kantor notaris itu sebagai seorang office boy, saudara. Sebagai OB, saudara. Jadi ceritanya tahun 2001, ketika saya sudah habis kontrak, saudara, di sebuah perusahaan, 1 tahun saya menganggur. Dan ketika menganggur, nggak ada kerjaan, saudara. Nggak ada kerjaan sama sekali. Cari ke sana sini nggak dapat, saudara. Tapi saya tetap melayani Tuhan. Gereja saya di Harapan Baru Regensi itu, saudara. Kalau saudara tahu yang ada gereja 6 itu salah satunya gereja saya di Harapan Baru Regensi. Saya tetap pelayanan di situ, saudara. Dan saya katakan kepada gembala saya, Om, saya tetap melayani di sini ya. Nggak usah saya digaji, nggak usah saya dikasih PK. Gitu. Tapi kalau Om punya koneksi, punya kenalan, tolong masukin saya pekerjaan. Saya udah bernasar sama Tuhan. Karena saya udah nyari pekerjaan, nggak dapat, saudara. Sudah nyebar. Lamaran kemana-mana nggak ada yang dipanggil. Akhirnya frustrasi. Akhirnya begini, ya sudah, saya nggak akan cari pekerjaan. Tapi kalau ada pekerjaan yang cari saya akan terima. Itu nazar saya, saudara. Dan akhirnya saya ditelepon, Paulus, ya Om, beneran kamu mau bekerja? Iya, kamu datang ke alamat ini ya. Saya lihat, oh jauh, di Cibitung, saudara. Di Cibitung sana, tahun 2001. Saya naik angkot ke sana. Saya pikir mau jadi staff, karena saya masih bisa lah komputer sedikit-sedikit gitu. Ternyata yang dicari adalah office boy. Yang dicari office boy. Tapi karena saya sudah bernazar, saya nggak bisa menolak, saudara. Apapun itu saya jalankan, amin. Apapun itu saya jalankan, ya sudah saya jalani. Begitu saya jalani, sudah tanda tangan jadi karyawan seperti itu, dikasih tahu ini. Ternyata tugasnya bukan office boy saja, saudara. Kalau office boy kan nyiapin minum, nyiapin ini, hanya ini. Ternyata cleaning service juga. Jadi sebelum semua karyawan itu datang, jam 7 pagi, saya harus ngepel. Itu kantor notarisnya besar, saudara. Itu bukan ruko, tapi bangunan seluas 3 ruko, saudara. Dan 3 lantai. Saya setengah 7 mulai itu, kadang-kadang jam setengah 9 baru selesai semua. Ngepel gitu, ngepel. Dan bukan hanya itu saja, saudara. Sudah OB, cleaning service. Ternyata udah Paulus, daripada kamu tinggal di Cakung sana gitu, kamu tinggal aja di sini, suruh jadi satpam, suruh jaga kantor sendirian, saudara. Suruh jaga sana, saudara. Dan itu saya jalani, saudara. Walaupun gajinya kalau saya bilang, waduh, saat itu saya mendapat gaji sangat kecil, saudara. Hanya kalau nggak salah hanya 600.000. Hanya 600.000. 600.000, 50%-nya saya kasih ibu saya hanya hidup dari 300.000, saudara. Saya juga bingung, kok bisa gitu loh. Tapi saya hitung semua, untuk ongkos ke gereja, ini begini, semua bisa. Untuk makan gimana, saudara? Untuk makan saya hanya 20.000. Bukan sehari, saudara. 1 bulan. Tahun 2001. Saya 20.000 itu 1 bulan. 1 bulan. Caranya gimana? Itulah, dalam keadaan terdesak, Tuhan pasti menolong. Amin. 20.000. Waktu di Indomaret, saudara, itu masih ada kacang sukro rencengan itu 1 bal. Itu 5.000 apa 4.000 gitu ya. Itu saya beli, saudara. 2. Jadi sekitar 9.000-an. Isinya 20. Terus saya beli sambal pecel. Sambal pecel Madiun itu dulu 4.000-an. Saya beli 2, udah. Saya hidup dari situ. Bos saya kasih Magicom,
saya disupport beras. Udah, saya makannya itu tiap hari. Dan saya hanya berharap bos datang tiap siang. Karena apa? Kalau datang, makannya pasti nasi padang. Gitu lah, perbaikan gizi. Atau setelah dia datang, saya harap lembur. Karena kalau lembur pasti suruh beli makanan. Paling nggak pecel lele. Gitu. Jadi saya nggak makan lagi sukro, saudara. Jadi kalau nggak datang, apalagi bosnya keluar negeri atau keluar kota, aduh, sampai kacang lagi, sama kacang sukro. Dan itu saya jalani setiap hari. Makanya saya sampai hari ini, saudara, saya punya penyakit namanya asam urat, saudara. Karena dulu tuh makan sukro itu hampir tiap hari, saudara. Hampir tiap hari gitu loh. Karena nggak ada. Saya jalani itu dengan, waduh, penuh sukacita. Wah, sampai dulu mau punya HP saja rasanya. Aduh, sampai nyimpen. Dan akhirnya ketika kebeli, saudara, itu rasa syukurnya itu luar biasa. Saya jalanin 2 tahun, saudara. Begitu 2 tahun, saya bilang, Bu, saya capek. Kenapa capek? Iya capek. Ibu kan udah nyuruh saya. Kerjaan saya bukan lagi OB, bukan lagi cleaning service, bukan hanya security. Tapi ibu nyuruh saya ngerjain laporan, ngerjain ini. Karena apa? Saya sedikit banyak bisa komputer. Akhirnya ngerjain semua pekerjaan di situ. Saya capek, Bu. Sekarang saya suruh ngerjain ini. Sudah ngerjain ini. Saya masih OB, masih begini. Oh ya sudah, kalau begitu kamu besok gak usah kerja lagi. Ibu mecat saya. Enggak, saya nggak mau mecat kamu. Maksudnya kamu sudah nggak perlu lagi kerja sebagai OB, cleaning service. Besok saya akan cari pengganti kamu untuk OB. Dan saya mulai setelah 3 tahun, tahun ketiga, saya resmi jadi karyawan, saudara. Dari situ, saya banyak belajar hal, mulai pendirian PT, semua perizinan, apa segala macam. Saya di situ sampai 7 tahun, akhirnya tahun 2007-2008, saya masuk di kantor notaris yang di Jakarta, di situ punya banyak pengalaman juga, dan akhirnya sampai hari ini. Amin. Sampai hari ini Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Jadi kalau hari ini lihat saya seperti ini, waduh, pernah seperti ini karena punya masa-masa sulit. Amin. Punya masa-masa di mana kita bertahan di dalam kesesakan. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan punya tujuan yang jelas buat setiap kehidupan kita. Yang penting kita sabar di hadapan Tuhan. Saya percaya tangan Tuhan tidak akan pernah berhenti untuk menolong kita. Dan Dia punya jalan untuk selalu menyertai kita. Mungkin sepertinya kita mendapatkan jalan buntu, tapi dengar baik. Tuhan bisa buka jalan supaya kita menjadi pribadi yang terus bisa berjalan di dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Hari ini jangan pernah khawatir. Kalau engkau hari ini mentok sana sini, saudara. Engkau terbentur sana sini. Pak, usahaku terbentur sama sini. Aku jalan ke sana terbentur. Tapi dengar baik, kalau engkau tetap bersyukur, maka terbentur, engkau akan menjadi pribadi yang terbentuk di hadapan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Benturan demi benturan akan membuat engkau menjadi bentukan yang indah di hadapan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Orang yang berdiri di depan Anda ini, saudara, adalah orang-orang yang sudah dibenturkan berkali-kali. Amin. Sehingga Tuhan membentuk saya, dan begitu Paulus, kau belum sesuai dengan gambaranku, aku benturkan kamu lagi, aku goncang kamu lagi, supaya apa? Seperti bejana, sesuai dengan yang Tuhan mau. Selama Tuhan belum menyukai hidup kita, izinkan Tuhan membentuk kita, amin, melalui benturan-benturan yang ada. Tapi ingatlah, tangan Tuhan yang ajaib itu selalu membuat indah pada waktunya, amin. Jadi hari ini pengharapan yang sempurna juga berikan. Tuhan akan berikan kepada rumah tangga di tempat ini. Buat Ibu Teni dan Pak Paulus Tenu, saya percaya Tuhan akan berikan Roh Kudus yang akan menuntun melewati masa-masa sulit. Sehingga saya percaya Ibu Teni dan Pak Paulus akan punya suatu tujuan yang pasti di dalam Tuhan. Dan saya percaya Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi kedua hambanya ini. Puji nama Tuhan, mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan.